Pipi tidak bisa menerima sikap dan tindakan Ardi akhir-akhir ini, yang ia lihat sudah melupakan dan membiarkan keluarganya. Tindakan ini dilihat Pipi saat Ardi akan pergi keluar kota untuk meninjau perusahaannya di kota lain. Pipi menduga pasti Ardi telah melakukan suatu perselingkuhan dan menyeleweng dikarenakan Ardi tidak lagi memberikan nafkah batin untuk Pipi. Sedangkan Ardi selalu pergi keluar kota setiap minggu. Dengan begitu, hubungan seksnya dengan orang lain pasti tersalur. Sedang saat ini Ardi telah lupa akan kewajibannya terhadap istrinya. Siapa wanita yang telah merebut Ardi dari tangannya? Pipi tidak mengetahui. Oleh sebab itu, Pipi sering merenung dan berpikir apakah selama ini ia tidak melayani kebutuhan dan kesenangan suaminya. Namun semua itu ia rasa tidak mungkin, dan sepengetahuannya ia selalu melayani dan melaksanakan kesenangan dan kesukaan suaminya. Sedang kalau ia lihat bentuk tubuhnya yang mungkin telah berubah, namun ia sadari tidak mungkin juga. Pipi menyadari ia dan Ardi telah berumah tangga kurang lebih 6 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Yang paling besar berumur 5 tahun. Mustahil bentuk tubuhnya akan menyebabkan Ardi berpaling. Di depan cermin sering Pipi mengamati tubuhnya. Ia pun rajin senam dan melangsingkan tubuhnya. Namun apa gerangan, Ardi berubah dan tidak mau menjamahnya. Secara fisik, Pipi memang seorang ibu rumah tangga yang telah beranak 2. Namun, jika melihat tubuh dan kulitnya, banyak membuat gadis yang iri karena bentuk tubuhnya amat serasi dan menggiurkan setiap laki-laki yang menatapnya. Umur Pipi baru 32 tahun. Di saat itu ia butuh pelampiasan birahi jika malam hari menjelang. Namun sikap Ardi telah membuatnya menjadi tidak percaya diri. Atas saran teman karibnya yang juga ibu rumah tangga dan wanita karir, maka Pipi disarankan untuk meminta tolong pada seorang dukun sakti yang bisa mengembalikan suami dan membuat Ardi bertekuk lutut kembali. Ini telah lama dicoba Lucy. Dulunya suaminya juga menyeleweng. Namun atas bantuan dukun itu, suaminya telah melupakan wanita simpanannya. Dengan saran dan nasihat dari karibnya itu, Pipi memberanikan diri untuk datang ke tempat dukun itu, walaupun jaraknya agak jauh, kurang lebih 2 jam perjalanan dengan mobilnya. Dengan bantuan Lucy, Pipi mengemudikan mobilnya ke tempat dukun itu. Mereka berangkat pagi harinya. Sesampainya di gubuk dukun yang memang terpencil di sebuah kampung, Pipi memarkirkan mobilnya di samping gubuk itu. Lalu Lucy mengetuk pintu gubuk itu dan dengan adanya sahutan dari dalam, mempersilahkan mereka berdua masuk. Di dalam telah ada dukun itu yang duduk dengan sambil menghisap rokoknya. "Oh, Bu Lucy," kata dukun itu. "Ada apa, Bu? Ada yang bisa saya bantu?" Dukun itu berbahasa basi. Ini Mbah, teman saya ini ada masalah dengan suaminya. Namun ia ingin suaminya seperti sedia kala lagi," jawab Lucy. Lalu Lucy memperkenalkan sang dukun yang bernama Mbah Dudu itu kepada Pipi. Sambil berjabat tangan, Mbah Dudu mempersilahkan kedua wanita itu untuk duduk bersila di lantai gubuknya.
Sepintas Pipi merasa agak risih. Dari mulai ia memasuki gubuk itu, ada perasaan tidak enak. Namun karena keinginannya mengembalikan suaminya, ia tidak mengambil pusing semuanya. Tanpa ia sadari, dari saat ia masuk dan bersalaman dengan Pipi, mata Mbah Dukun itu tidak henti-hentinya memandang ke arah Pipi. Lalu ia memanggil Pipi untuk maju selangkah ke arahnya. Dan Pipi diperintahkan untuk memasukkan tangannya ke dalam wajan yang berisi air kembang. Lalu Mbah Dudu membakar menyan dan membaca mantranya. Tidak berapa lama kemudian ia buka matanya dan berkata bahwa mata hati suaminya telah dipengaruhi oleh wanita simpanan Ardi dan membuat Ardi melupakan keluarganya. Atas saran Mbah Dukun supaya Ardi kembali, maka Pipi harus memakai jimat yang akan dibuatkannya, asal Pipi mau menjalani syarat-syaratnya. Dan itu semua terpulang kepada Pipi. Karena besarnya keinginan agar Ardi kembali, maka Pipi menyanggupi segala syarat-syaratnya. Setelah itu sang dukun berkata bahwa besoknya Pipi akan mendapatkan jimat itu dan akan dipasangkan ke tubuh Pipi dan akan dibuatkan malam ini, kata Mbah Dukun. Oh ya, Mbah Dudu ini adalah lelaki asal Nias yang telah lama memiliki ilmu yang amat sakti. Tidak sedikit orang yang telah dibantunya. Mbah Dudu tinggal seorang diri di gubuk itu dan tidak memiliki istri. Umurnya telah beranjak tua, yaitu 70 tahunan. Namun fisik dan sosoknya tidak menggambarkan ketuaan. Selanjutnya Pipi meminta diri dan menitipkan amplop untuk memenuhi syarat-syaratnya dan berjanji besok akan datang. Lalu Lucy minta diri kepada Mbah Dudu. Lalu mereka pulang ke rumah dan besok Pipi harus mengambil jimatnya. Lalu cerita pun bersambung dan lanjutkan kisahnya di episode berikutnya.